Pala Barbie pusing bolak-balik. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tida Zulaika Adani. Kami dari kelompok Ekonomi Mikro akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dengan judul Analisis Mekanisme Permintaan dan Penawaran di Pasar Simpor dalam Perspektif Ekonomi Mikro. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tida Zulaika Adani dengan NPM 25411176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Agustin dengan NPM 25411048. Saya akan menjelaskan sejarah UMKM dan peran pasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Bunga Dwi Pertiwi dengan NPM 25411060 dari kelas Manajemen 25C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Audina, NPM saya 254-11083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM ke pasar simpur, yaitu mempresentasikan pembahasan ekonomi mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purmata Zahra dengan NPM 25411157. Saya dari kelas 25 Manajemen CX. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional seperti pasar simpur memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Di pasar simpur terjadi berbagai aktivitas ekonomi mikro seperti proses permintaan dan penawaran, penentuan harga melalui tawar-menawar, serta interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memahami gambaran umum pasar simpur, menganalisis mekanisme permintaan dan penawaran, serta mengetahui proses penentuan harga dan memahami peran pasar simpur terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. UMKM di pasar tradisional sudah ada sejak lama dan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Sejak dahulu, pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan pokok. UMKM di pasar simpur umumnya dijalani perorangan atau keluarga dengan modal yang relatif kecil. Meskipun memiliki keterbatasan, UMKM terbukti mampu bertahan, bahkan saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Hingga saat ini, UMKM pasar simpur berperan penting sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari dan sumber pendapatan masyarakat, serta pusat interaksi sosial. Dengan adanya keberadaan UMKM, pasar simpur tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai penopang perekonomian lokal. Ketiga, visi, misi, dan struktur organisasi. UMKM di pasar simpur memiliki visi untuk menjadi usaha yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Misi UMKM antara lain menyediakan barang berkualitas dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang jujur dan ramah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pasar simpur juga memiliki struktur organisasi yang sederhana, namun teratur, terdiri dari pengelola pasar, staf administrasi, ketua pedagang, petugas keamanan, pedagang, dan konsumen. Struktur ini bertujuan agar kegiatan jual beli berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Pembahasan ekonomi mikro.
Dalam perspektif ekonomi mikro, pasar simpur menunjukkan adanya mekanisme permintaan dan penawaran yang berjalan secara alami. Permintaan dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, pendapatan, harga barang. Sementara itu, penawaran ditentukan oleh ketersediaan barang dan biaya yang dikeluarkan pedagang. Menentukan harga di pasar simpur umumnya terjadi melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan harga. Konsumen cenderung sensitif terhadap harga sehingga pedagang mampu menyesuaikan harga agar tetap bersaing. Oleh karena itu, pasar simpur dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna dalam skala mikro. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pasar simpur memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. UMKM mampu bertahan melalui kejujuran, pelayanan yang baik, dan serta hubungan sosial yang kuat dengan konsumen. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat berjalan secara lancar, secara alami, dan membentuk harga yang relatif dan adil bagi kedua belah pihak. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu pedagang diharapkan memulai melakukan pencatatan keuangan sederhana, menjaga kualitas dan kejujuran timbangan, memanfaatkan media sosial sebagai sarana produksi, dan serta mengurangi penggunaan plastik demi menjaga lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahunnya yang lalu. Itu akar malah Foto. Berapa jumlah karyawan yang kayak gitu? 5 orang. Nah, apakah Bapak memiliki target penjualan harian atau bulanan? Bulanan. Bagaimana perencanaan produk yang Bapak jual di setiap harinya? Apakah ada rencana pengembangan usaha ke depan? Ini lagi berusaha. Sama kan? Rencananya nih pemilih. Masih Bapak? Ya. Kami dari Universitas Teknopark Indonesia izin menanyakan. Yang pertama yang ditanyakan, sejak kapan usaha ini mulai beroperasi? 2020. Terus, apa jenis produk atau jenis yang ditawarkan? Contohnya kayak produk apa aja? Kemudian, berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha ini? Sangat bertambah. Apakah Bapak Ibu memiliki target penjualan harian atau bulanan? Bagaimana perencanaan menu atau produk yang dijual setiap hari? Kami dari Universitas kami menanyakan sejak kapan usaha ini mulai beroperasi? Dari 2020. Ada spesifikasi berapa
tugas antara karyawan dan pemilik? Bagian tugasnya nggak ada sih Mbak. Kapan usaha ini mulai beroperasi? Ada es Thai green tea original, milk tea, lemon tea, jadi lemon sama Apakah memiliki target penjualan harian atau bulanan? target saya banyak sih. Masyarakat Indonesia ingin mewawancara. Pertama saya ingin bertanya, sejak kapan usaha ini mulai beroperasi? Apa jenis produk atau jasa utama yang ditawarkan? Gak ada yang lain. Terus ibu punya ini, ada berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha ini? Oh, nggak ada. Ibu sendiri ya? Apakah ibu memiliki target penjualan harian atau bulanan? Oh, nggak ada. Enggak ada. Bagaimana perencanaan produk yang dijual setiap hari? Caranya ya semoga lancar aja sih. Amin. Apakah ada rencana pengembangan usaha ke depannya? Pengennya mau, cuman ya zaman sekarang kan nggak ada itu. Nggak ada karyawannya sih. Di sini tuh kami dari Kampus Universitas Indonesia ini mewawancarai untuk tugas kuliah untuk PKM UMKM. Kami Bu mengizinkan? Iya. Kami langsung ya Bu ya? Tanya ya kayak tidak. Ya. Sejak kapan Ibu mendirikan dagangannya? 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2022. Ya, 2022. Berarti cukup lama ya? Jenis produk apa yang ditawarkan itu ke konsumen? Ini jualan es dawet. Es dawet aja berarti ya? Iya, es dawet aja. Atau ada varian rasa atau apa dulu? Ada yang original sama ada nangka. Ada kalau kata liburan giren. Itu variannya ya, tidak udah doang ya. Berarti berapa jumlah karyawan yang ada di dalam restoran? Makanya itu jumlah pribadi ya berarti ya. Ini belum ada karyawan ya. Oh itu jualan bulannya per hari nih, hari ya. Pendapatan 900.000. Untuk perencanaan itu sendiri ada nggak untuk hari ini kabar gitu? Bapak jualannya di Unilama dan tahun 98. Ini ya tahun kemarin dia diuangkan kalau pada ada energi. Sama ya udah lama banget dari zaman segitu. Udah lama banget tuh. Bagaimana pembagian tugas itu sendiri pada pada karyawan atau ada ya karena ya jaringan kayak ini. Apakah ibu setiap harinya memiliki tugas khusus begitu? Nggak ada ya. Karena lu sendiri jadi kerjanya dia sendiri. Iya, mulai kerjain sendiri. Paling sama suami dibantu intinya aja. Lebihnya kayak infus ya, semuanya sendiri. Sejak kapan Bapak membuka usaha ini? Kalau untuk sejak kapan? 3 tahun yang lalu. 2 tahun. Berarti lumayan lama ya Pak ya? Produk apa yang Bapak tawarin untuk konsumen kita produksi? Kalau untuk sekarang ini ayam, bakso, kelapa muda. Terus? Kalau ini yang ditanya sekarang apa dulu? Yang sekarang? Yang sekarang ini ayam, bakso, dan kelapa muda. Oh. Jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha Bapak berapa orang? Untuk sementara belum ada. Belum ada. Berarti pribadi ya Pak? Masih sendiri ya? Dari sama. Habis itu, apakah Bapak memiliki target penjualan harian atau bulanan? Kalau untuk sementara target itu semua itu ada. Ada ya? Kan namanya penjualan nggak cuma ibaratnya kadang rame kadang sibuk. Bagaimana perencanaan Bapak sendiri dalam produk yang dijual setiap hari? Perencanaan yang menjaga kualitas, rasa itu nomor 1. Dalam menu ini Bang. Yang terakhir, apakah ada rencana pengembangan Bapak? Kalau untuk pengembangan, ya rencana ada. Minimal kita kata-kata, bukan belum memadai.